I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lea Disabita dan ini teman saya Afina Zaina Nuri. Kami dari Prodi S1 Keperawatan semester 3 kelas B. Di sini kami akan melakukan gerakan senam nifas. Pengertian senam nifas. Senam nifas adalah senam yang dilakukan sejak hari pertama melahirkan setiap hari sampai hari yang ke-10. Terdiri dari sederetan gerakan tubuh yang dilakukan untuk mempercepat pemulihan keadaan ibu. Nah, kemudian tujuan dari senam nifas yang pertama yaitu untuk menguatkan otot-otot vagina, rahim, liang senggama, dan otot-otot pada dasar panggul. Yang kedua, mempercepat pemulihan keadaan ibu. Yang ketiga, menormalkan tulang dan sendi. Dan yang keempat, mengelola stres. Baik, kita masuk pada tahap prainteraksi. Di tahap ini ada 5 poin yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama membaca bismillah, yang kedua membaca catatan rekam medis pasien, yang ketiga mencuci tangan 6 langkah, yang keempat menyiapkan alat, dan yang kelima menyiapkan diri. Selanjutnya, yang kedua adalah tahap orientasi. Pada tahap ini, poin-poin yang harus kita lakukan ialah yang pertama, ucapkan salam dan perkenalkan diri. Yang kedua, klarifikasi identitas pasien, misalnya nama, umur, dan alamat. Yang ketiga, jelaskan tujuan dan prosedur. Kemudian yang keempat, kontrak waktu. Yang kelima, memberikan kesempatan pasien untuk bertanya. Dan yang keenam, menutup pintu atau tirai untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya adalah tahap kerja, yaitu memulai gerakan senam nifas. Yang pertama, latihan penguatan perut. Pertama-tama, tidur terlentang dengan lutut ditekuk serta kedua tangan di perut untuk menahan. Tarik nafas dalam dari hidung, usahakan rongga dada tetap dan rongga perut mengembang. Tahan 3-5 detik. Keluarkan udara perlahan-lahan dengan menggunakan otot-otot perut. Kemudian istirahat. Lakukan latihan ini sebanyak 10 kali. Latihan yang kedua adalah kombinasi penafasan perut dengan pengerutan panggul. Sambil menarik nafas dalam, kerutkan sekitar anus dengan pinggang mendatar pada tempat tidur. Tahan 3-5 detik, kemudian keluarkan udara perlahan-lahan, dorong dengan kekuatan perut dan bokong. Istirahat, dan lakukan latihan ini sebanyak 10 kali. Gerakan yang ketiga adalah menggapai lutut. Sambil menarik nafas dalam, tarik dagu ke arah dada. Sambil mengeluarkan udara, angkat kepala dan bahu perlahan-lahan. Regangkan tangan sampai menyentuh lutut. Tubuh boleh diangkat sekitar 15-20 cm. Perlahan-lahan, kepala dan bahu diturunkan kembali seperti posisi semula. Lakukan latihan ini sebanyak 10 kali. Selanjutnya adalah latihan penguatan pinggang. Pertahankan bahu tetap lurus, telapak kaki tetap, dan secara perlahan-lahan putar kedua lutut hingga menyentuh sisi kanan tempat tidur. Pertahankan gerakan yang halus, putar kembali kedua lutut sampai menyentuh sisi kiri tempat tidur. Kembali ke posisi semula dan istirahat. Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali. Selanjutnya adalah memutar satu lutut. Pertahankan bahu tetap datar. Secara perlahan-lahan, putar lutut kiri sampai menyentuh sisi kanan tempat tidur dan kembali ke posisi semula. Ganti posisi kaki, sentuh sisi kiri tempat tidur dengan menggunakan lutut sebelah kanan. Lalu kembali ke posisi semula dan istirahat. Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali. Gerakan berikutnya adalah memutar tungkai. Pertahankan bahu tetap datar. Secara perlahan-lahan, tungkai kiri diangkat dalam keadaan lurus dan putar sampai menyentuh sisi kanan tempat tidur. Lalu kembali ke posisi semula.
Ulangi gerakan kedua dengan menggunakan kaki kanan sehingga menyentuh sisi sebelah kiri tempat tidur. Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali. Terakhir adalah posisi telungkup. Tidur dengan posisi telungkup dan kaki lurus. Posisi ini dapat membantu mengembalikan rahim dalam posisi normal dan dapat mencegah kekakuan pada punggung dan juga bokong. Nah, setelah selesai melakukan senam nifas, kita masuk pada tahap terminasi. Poin-poin yang harus dilakukan adalah yang pertama, evaluasi perasaan klien, yang kedua, kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya, yang ketiga, berikan reinforcement positif, yang keempat, mengucapkan hamdalah, dan yang kelima, memberikan salam. Selanjutnya adalah tahap dokumentasi. Beberapa poin yang dilakukan ialah yang pertama, dokumentasikan identitas pasien, misalnya nama, umur, dan alamat. Kemudian diagnosa keperawatan, yang ketiga tindakan keperawatan, yang keempat evaluasi, dan yang kelima jam, tanggal, nama, dan tanda tangan perawat yang melakukan tindakan. Make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line.